selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feni Rinintanio dari Prodi Pendidikan Profesioner tingkat 1 kelas B. Baik, jadi di sini saya akan membahas 5 soal tentang genetika manusia. Soal yang pertama, 15 bersaudara kandung terdiri atas 5 wanita dan 10 pria. Ke-10 pria pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota badannya, sedangkan kelima wanitanya normal. Kelainan tersebut disebabkan oleh faktor genetik akibat peristiwa A. Pindah silang, B. Pautan seks, C. Kriptometri, D. Gagal berpisah, dan E. Epistatis. Jadi baik, jawabannya adalah B, karena tampak pada soal yang mengalami kelainan hanya seluruh anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan wanita tidak mengalami kelainan. Itu berarti gen yang terpaut pada kromosom Y, pautan seks merupakan gen yang terpaut dalam kromosom kelamin atau gonosom. Soal nomor 2. Pada penyilangan bunga linaria marokana, bunga merah A besar, A kecil, B kecil, B kecil, dengan bunga putih A kecil, B besar, B besar, menghasilkan bunga ungu atau A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah atau A besar, A kecil, B kecil, dan B kecil, berapakah rasio fenotip F2-nya antara ungu berbanding putih berbanding merah? Ya, jadi baik, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari soal diketahui bahwa P1 itu adalah merah atau A besar, A kecil, B besar, dan B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, atau warna putih. Jadi G-nya adalah AB dan A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. F1-nya itu A besar, A kecil, B besar, dan B kecil atau ungu. P2 itu A besar, B kecil, B besar, B kecil atau warna ungu disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan B kecil atau warna merah. Jadi F2 sama dengan ungu berbanding putih berbanding merah seperti dilihat pada tabel di atas. Warna ungunya ada 3, warna putih ada 2, dan warna merah ada 3. Jadi perbandingan F2-nya adalah 3 berbanding 2 berbanding 3. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor ketiga. Bayi penderita eritroblastosis lahir dari pasangan A. Ibu RH negatif, ayah RH negatif, B. Ibu RH positif, ayah RH positif, C. Ibu RH negatif, ayah RH positif, D. Ibu RH positif dan ayah RH negatif, E. Ibu dan ayah yang berbeda resusnya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah C, yaitu ibu RH negatif dan ayah RH-nya positif. Karena eritrosit anak golongan darah RH+ akan mengumpalkan oleh antibodi ibu yang bergolongan darah RH negatif. Ketika dalam kandungan, ibu RH negatif menikah dengan suami RH positif. Apabila melahirkan bayi kedua dengan RH positif lagi, maka akan terjadi lagi pembesaran darah janin ke dalam peredaran darah ibu, sehingga jumlah antibodi yang terbentuk di dalam tubuh ibu menjadi sangat banyak. Akibatnya bayi tersebut akan mengalami penyakit anemia berat atau eritroblastosis fetalis. Kita lanjutkan di soal nomor 4.
Sepasang suami istri harus ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan khusus pada kehamilan anaknya yang kedua sehubung dengan golongan darah yang dimiliki mereka. Faktor yang memungkinkan mengganggu keselamatan kelahiran anak tersebut adalah bisa dilihat pada opsinya. Jawabannya adalah E, faktor resus. Karena yang pertama thalassemia adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Hal ini disebabkan gangguan salah satu rantai hemoglobin. Akibatnya sel darah merah hanya meningkat sedikit mumpung meningkat sedikit oksigen. Yang kedua adalah siklemia. Penderita penyakit ini mempunyai hemoglobin tidak normal sehingga eritrosit berbentuk bulan sabit. Sel darah ini mudah rusak sehingga mengakibatkan anemia bagi penderita. Yang ketiga adalah hemofilia, adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah yang sukar membeku. Penyakit ini adalah penyakit keluruhan akibat pautan seks pada wanita atau kromosom X. Yang kelima adalah agglutinosis, adalah penggumpalan darah akibat tidak cocok saat donor darah. Yang keenam adalah faktor resus, adalah pembentukan anti-RH oleh RH- karena tidak mau menerima RH+, sehingga resipten bisa meninggal, sehingga resiko pasien bisa meninggal bisa terjadi pada ibu hamil dan janinnya. Soal berikutnya adalah gen A atau daun berklorofil itu A besar, gen A kecil atau daun tidak berklorofil, gen B besar atau batang tinggi, dan gen B kecil atau batang pendek. Jika genotip AA BB bersifat fetal, maka hasil persilangan A besar A kecil B besar B kecil dengan A besar A kecil B besar B kecil akan diperoleh perbandingan fenotip. Jadi di sini jawabannya adalah A, hijau tinggi berbanding hijau pendek sama dengan 1 berbanding 1, dikarenakan gen A atau daun berklorofil disilangkan dengan bisa dilihat di sini P1-nya A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B kecil dan B kecil. Jadi dari A besar A kecil B besar B kecil diperoleh G1-nya itu A besar B besar A kecil A besar B kecil dan A kecil B besar. Sedangkan A besar A kecil B kecil B kecil diperoleh G1-nya itu A besar dan B kecil. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel persilangan. Di sini A besar A kecil A besar B besar dan B kecil diperoleh dari gametnya. Di sini ada A besar B kecil dan A besar B besar. Jadi disilangkan akan mendapatkan hasil hijau tinggi atau A besar dan B besar B kecil sampai seterusnya. Jadi diperoleh perbandingan fenotip fenotip hijau tinggi berbanding hijau pendek itu 3 berbanding 3. Nah, kalau disederhanakan 3 berbanding 3 itu sama dengan 1 berbanding 1. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 5 soal tersebut. Sekian dan terima kasih.